sebuah hasil karya cipta dan karsa peradaban kuno. Sebuah candi yang sangat megah dan menjulang tinggi pada masanya. Dan dalam negara Kertagama, para bangsawan kerajaan Majapahit pernah singgah ke Jajawa. Coba kita masuk. Pemirsa, saat ini kita menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita ya. Tembok batu bata merah ya, sungguh luar biasa sekali. Nah, kita coba telusuri. Siapa sangka kita berada di sebuah bangunan yang sangat monumental, hasil karya dari Kerajaan Singosari di masa Kerajaan Kertanegara ya, Raja Kertanegara Singosari. Kita telusuri bersama-sama. Sampun, sudah. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebuah hasil karya cipta dan karsa peradaban kuno. Sebuah candi yang sangat megah dan menjulang tinggi pada masanya. Dan dalam negara Kertagama, para bangsawan kerajaan Majapahit pernah singgah ke Jajawa, di mana dikelilingi oleh pohon kelapa ya, pohon kelapa gading yang melambai-lambai, pohon nagasari yang bunganya lebat berserak di lantai candi. Coba kita masuk. Nah, setelah kita memasuki ruangan dalam candi ini, rahayu, 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 wong wilahing sekaring jagat bawana langgeng sekaring kajang sekaring mayang. Ya, ternyata di lokasi ini ada semacam lingga yoni. Lingganya tidak ada tinggal yoninya, di mana dalam pemberitaan negara Kertagama, selain ada lingga yoni, dahulu ada Maha Aksobya, ya semacam Buddha, di mana kemudian pada masa kerajaan Singosari yang raja terakhir yaitu Raja Kertanegara yang memerintah Singosari antara tahun 1268 sampai 1292 yang kemudian mengangkat dan abu jenazahnya pada masa kerajaan Majapahit dalam upacara Serada Agung diletakkan di candi ini, sehingga kemudian candi ini untuk meletakkan abu jenazah dari mendiang Raja Kertanegara Singosari, sehingga kemudian Raja Kertanegara Singosari yang memiliki misi menyatukan Nusantara, menghalau pasukan Mongol, mengusir utusan-utusan Mongol yang hendak menaklukkan Singosari. Ini sebuah prestasi yang membanggakan bagi sejarah Jawa. Nah, yoni sendiri merupakan lambang Dewi Parwati yang berpasangan dengan lingga. Lingga yoni merupakan manifestasi dari Dewa Siwa, termasuk manifestasi dari kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja, di mana seorang pendeta memimpin upacara mengucurkan madu atau susu dalam lingga, kemudian merembet dan mengalir ke cerat yoni, kemudian sampai menetes ke cerat yoni sampai menuju ke Nagaraja. Disinilah kemudian ada sosok Nagaraja yang sangat luar biasa sekali gitu ya, dengan gigi-giginya, mahkotanya, rambutnya, kemudian hiasan dari telinganya, kemudian gigi-giginya ya, lehernya yang sangat luar biasa sekali. Dan naga ini merupakan perwujudan dari naga Ananta yang menopang alam semesta di atas mahkotanya. Nagaraja menopang cerat yoni di atas mahkotanya sebagai simbol bahwasanya kekuasaan bagi seorang raja memiliki tanggung jawab dan amanah besar bagi kelangsungan hidup masyarakat negara, termasuk kemudian alam semesta ya di atas mahkotanya, sehingga kemudian eksistensi dari sebuah kerajaan besar
memang berada di atas mahkota dari seorang raja. Jadi naga raja ini telah senantiasa bertapah ratusan tahun dengan setia menjaga abu jenazah mendiang Raja Kertanegara ini sampai kemudian membatu. Di atas itu ada seorang raja yang menaiki kuda yang merupakan perwujudan dari Dewa Surya, ya, yang penutup candinya itu, yaitu yang sangat elok sekali mengendarai kuda yang sangat cantik. Itu adalah lambang Dewa Surya, di mana kemudian ada lambang hiasan surya seperti surya kerajaan Majapahit. Sehingga kemudian candi yang sangat megah ini di lereng timur Gunung Penanggungan ini, termasuk di lereng kemudian Gunung Welirang dan Arjuna ini merupakan sebuah simbol bagaimana loyalitas masyarakat di masa lalu pada masa kerajaan Singosari serta kecintaan Raja Singosari terhadap masyarakat di daerah ini, termasuk di lereng Gunung Arjuna, Welirang dan Penanggungan. Dari lokasi ini merupakan pertemuan dari tiga gunung yang sangat magis dan sangat sakral pada masanya tersebut. Sehingga kemudian jika kita lihat bahwasanya raja-raja yang memerintah kerajaan Singosari itu memang didirikan oleh Ken Arok dalam pertarungan Ganter tahun 1222 melawan Raja Kertajaya dari Kediri, yang kemudian dibantu oleh para pendeta mendirikan kerajaan Singosari sampai kemudian tahun 1227 digantikan putranya Anusapati yang memerintah Singosari antara tahun 1227 sampai 1248. Kemudian putranya yang lain yaitu Mapanji Tohjaya memerintah Singosari beberapa bulan antara tahun 1248 sampai 1248. Kemudian digantikan oleh putranya Wisnu Wardana. Wisnu Wardana ini merupakan putra dari Batara Anusapati yang memerintah bersama Narasingamurti yang merupakan putra dari Parameswara, yang merupakan Batara Parameswara keturunan Ken Arok dan Ken Dedes, yang memerintah Singosari antara tahun 1248 sampai 1268, kemudian digantikan oleh putranya. Jadi Wisnuwardana ini menurunkan Kertanegara, Raja Singosari terakhir yang memerintah Singosari antara tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Semoga kemudian situs yang sangat kuno ini ya, yang melambangkan sebuah arsitektur dan kemegahan kerajaan-kerajaan Jawa, jati diri dan motivasi serta harga diri orang-orang Jawa di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ya, sebagai motivasi dan akan generasi saat ini maupun yang akan datang. Semoga situs ini senantiasa memancarkan spektrumnya untuk senantiasa membawa kembali kejayaan Nusantara, kejayaan Indonesia, dan semoga saja di pertengahan abad ke-21 ini Indonesia akan bangkit kembali sebagaimana leluhur-leluhurnya dulu, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit maupun dinasti Sailendra di Jawa Tengah. Semoga bermanfaat.